Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat sore kepada para tamu undangan dan para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Fazia Kusna Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Kami menyambut teman-teman dalam serangkaian acara Open Submission 2023 yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Jenderal Sudirman atau FPCI Chapter Unsud, yaitu Bengkel Menulis. Buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih itu bengkel menulis? Jadi, bengkel menulis ini adalah sebuah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis dan menuangkan karya ilmiah, terutama mengenai kebijakan luar negeri dan fenomena internasional yang ditulis ke dalam bentuk artikel opini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari penggunaan EJD yang benar, melatih penggunaan kalimat efektif, hingga cara-cara membuat substansi yang komprehensif. Sedangkan tujuan dari bengkel menulis sendiri adalah untuk mengenal artikel opini dan diharapkan teman-teman dapat menuangkan ilmunya ke dalam open submission dari FPCI Chapter Unsud. Untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa kepoin IG kita yaitu @FPCI Unsud. Baiklah, sebelum kita buka sesi webinarnya, dari komite ada beberapa warm up brain buat teman-teman yaitu quiz. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Oke, baiklah. Kita mulai ya kuisnya. Kuis ini adalah Identify the World Game sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu bengkel menulis. Di kuis ini kita akan mengidentifikasi tanda-tanda baca yang salah apa, kalimat yang sesuai dengan penggunaan EYD yang gimana. Baiklah, langsung saja kita mulai kuisnya. Question number 1. Oke, jadi dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik, terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Nah, makna istilah dari integrasi dalam kalimat ini adalah A. Pencampuran, B. Penyatuan, C. Pembauran, dan D. Pembentukan. Ayo, boleh raise hand. Kalau ada yang udah tahu jawabannya, boleh raise hand. Ataupun bisa dibaca lagi pertanyaannya. Ataupun bisa ditulis di kolom chat box ya. Baiklah, sudah ada 3 orang yang menjawab C. Rama Maulana, Sabrina, dan Excel. Oke, saya tunggu lagi. Mana nih yang lain? Ayo dong, jawab. Wah, banyak juga nih pilihannya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ini yang D nggak ada ya? Yang jawab D ya? Oke, baiklah. Sepertinya udah banyak yang jawab nih. Kita langsung aja ya spill. Apa sih jawabannya? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Ya, C, pembauran. Kenapa demikian? Apakah ada yang tahu? Karena integrasi itu menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Yeay, congrats teman-teman yang tadi jawab C, kalian benar. Oke, next ke question 2.
Karena Takkah Hijab Pro 2022 adalah istilah yang diberikan terhadap serangkaian peristiwa sosial politik yang terjadi di India. Nah, ejaan pada kalimat ini menjadi benar apabila diperbaiki dengan cara. Di sini kita disuruh mencari kalimat mana yang harus diperbaiki, apakah itu kalimat yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD, penulisan Puebi, atau apa. Silahkan teman-teman dicari kalimatnya yang mana. Wih, kayaknya udah keren-keren semua nih jawabannya. Ini semuanya rata-rata jawab diberikan. Apa benar sih diberikan? Oke, kita spill jawabannya nih. Apa benar sih emang jawabannya diberikan? Jeng jeng jeng. Ya, benar. Mengganti kata di spasi berikan menjadi diberikan. Kenapa? Karena imbuhan di hanya ditulis secara terpisah sebelum penulisan tempat atau waktu. Seperti contoh, ibu membeli sayur di spasi pasar. Terus adik sedang bermain bola di spasi lapangan. Sedangkan imbuhan di yang digabung biasanya itu merupakan kata kerja. Misalnya dimakan, didorong, diungkapkan, dan juga diberikan. Yeay, congrats yang benar jawab diberikan. Oke, next. Di sini ada dua kalimat. Di antara dua kalimat ini ada satu kalimat yang memiliki kesalahan. Dan kesalahannya ini benar-benar kesalahan yang tipis-tipis gitu. Coba dicari. Mana nih kesalahannya? Diteliti lagi apa sih yang salah, atau tanda bacanya, atau kalimatnya seperti diberikan tadi, atau apa ya? Ayo dijawab, dijawab. Kalimat mana yang benar dan di mana kesalahan kalimatnya? Ini ada tiga orang yang jawab A. Apa benar sih kalimat A yang benar? Ayo yang lain mana nih? Atau kalau ada yang mau raise hand, jawab secara langsung, boleh banget. Boleh banget. Oke, kita spill aja nih. Since udah banyak banget yang jawab, dan mayoritas itu semuanya jawab A ya. Bener sih. Emang bener. Iya, bener. Jawabannya kalimat yang benar, yang baku adalah kalimat yang A. Ya. Kenapa? Karena huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dasar hukum. Dan di sini undang-undang itu berperan sebagai dasar hukum, di mana itu telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia bahwa dalam penulisan undang-undang, kedua huruf U harus ditulis dengan huruf kapital. Yeay! Congrats yang bener jawab. Kayaknya semua jawab asli sih, jadi congrats buat semuanya. Oke, kita lanjut ke question number 4.
Nih, di sini ada dua kalimat juga, sama seperti pertanyaan nomor 3 lagi. Di sini ada dua kalimat. Di dua kalimat ini ada satu kalimat yang tidak baku ataupun tidak sesuai dengan penulisan EYD. Kalimat yang mana nih? Dan perbedaannya juga nih, kalau nggak benar-benar diteliti itu nggak tahu perbedaannya mana nih. Ayo benar-benar diteliti. Yang mana nih kalimat yang benar? Ya, udah ada yang jawab. Kalimat dua. Ayo, lagi-lagi jawab. Oke, langsung kita spill nih ya. Jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya adalah kalimat nomor 2. Kenapa? Karena presiden itu merupakan nama jabatan. Dan berdasarkan Puebi, penulisan huruf kapital itu salah satunya digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan, termasuk presiden. Ya, kongres semuanya. Dan kongres juga kepada Asila Putri Aulia udah menjelaskan di chat box kenapa presiden harus diganti dengan huruf kapital. Kongres. Oke, next kita masuk ke last question. Pertanyaan terakhir. Nih, COP26 menjadi kesempatan terakhir untuk menyelaraskan kerja spasi sama atau kerja digabung sama internasional terkait perubahan iklim. Yang mana nih kalimat yang benar? Kerjasama yang dipisah atau kerjasama yang digabung? Ayo loh nih, Syabila dan Rama. Syabila menjawab kerjasama yang dipisah. Rama menjawab kerjasama yang digabung. Yang mana nih yang benar? Nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek ke Google ya. Ashila digabung. Emang iya digabung, benerkah? Adelia kerjasama yang dipisah. Emang iya kerjasama yang dipisah. Yang mana nih ya yang bener ya? Yang dipisah atau yang digabung? Wah, ini banyak yang bingung nih. David bingung. Yang dipisah atau yang digabung? Ayo, tentukan pilihan Anda. Karena ini pertanyaan terakhir ya, ini kuis terakhir. Jadi, menentukan banget nih, digabung atau dipisah ya. So far sih, banyak yang bertentangan ya. Ini ada yang setengah bilang digabung, setengah bilang dipisah. Gimana ya yang benar ya? Oke, kita spill aja sih langsung ya, daripada pusing mikir-mikir lagi. Yang mana nih yang benar? Ya, yang benar adalah kerjasama yang dipisah. Kongres teman-teman yang jawab kerjasama yang dipisah. Kenapa? Kenapa dipisah? Ya, karena menurut pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, kata majemuk itu harus ditulis secara terpisah. Begitu pula ketika ia hanya diberi satu imbuhan, maka ia tetap harus ditulis secara terpisah. Contohnya, bekerja spasi sama. Ya, jadi selama ini yang nulis kerjasama digabung ternyata salah ya. Ternyata kerjasama dipisah ya. Kata majemuk itu kata yang berimbuhan. Contohnya seperti um, tadi bekerja sama, yang di depannya ada be atau yang di depannya ada me, seperti itu. Iya, kalau nulis biasanya digabung. Saya juga gitu sih. Kalau nulis biasanya digabung. Ternyata salah selama ini ya. Oke, thank you teman-teman atas antusiasmenya menjawab kuis pada hari ini. Gimana nih kuisnya? Coba rate dong di chat box dari skala 1 sampai 10. Tadi gimana kuisnya? 1000 OMG.
1000, wih, 1000. Ini sih Aldila, ini berapa ya ini? 1 miliar atau berapa tuh? Nolnya banyak banget. Infinity, wih, keren. Baiklah, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya mengikuti warm up brain quiz kita tadi. Oke, kini mari kita lanjutkan dengan pembukaan resmi dari Ketua Pelaksana dan Koordinator Bengkel Menulis sendiri, yaitu kepada Saudara Saka. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh hadirin pada hari ini. Kepada yang terhormat Kak Magidza Safa, selaku Presiden FVCI Chapter Unsud tahun 2023. Dan pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Calvin Hall. Tak lupa juga yang saya banggakan, peserta dan panitia yang telah hadir dan berkontribusi dalam event kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Saka Tunggapan Otogomo, selaku PIC dalam Bengkel Menulis by FVCI Chapter Unsud tahun 2023. Kami berharap dengan adanya event ini dapat menambah wawasan serta menjadi rujukan teman-teman dalam kepenulisan artikel mengenai fenomena dan isu internasional, khususnya kepenulisan artikel opini. Kami berharap teman-teman juga dapat menuangkan ilmu yang telah didapat di bengkel menulis kali ini dalam open submission yang berjudul Global Dynamics of Decade, Exploring Contemporary Global Issues and Discourses. Serangkaian acara ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat teman-teman dalam kepenulisan artikel serta kemampuan menuangkan ide gagasan ke dalam suatu bentuk yang lebih rigid. Untuk info lebih lanjut, dapat kalian lihat di IG FVCI Unsud mengenai open submission kali ini. Dan terima kasih, selamat menikmati acara Bengkel Menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Saka atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya akan ada sambutan lagi, namun kali ini akan diutarakan oleh Presiden FVCI Chapter Unsud. Kepada Saudari Maritza, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya, acara Bengkel Menulis dari FVCI Chapter Unsud ini dapat terselenggara dan kita semua dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini. Yang terhormat, Kak Calvin, selaku pembicara yang telah berkenan menerima undangan dan menghadiri acara kami. Kemudian yang saya banggakan, rekan-rekan BOD, staf, dan juga seluruh peserta Bengkel Menulis pada sore hari ini. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyelenggaraan acara ini. Diselenggarakan oleh Departemen Research and Analysis, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis para peserta agar di masa yang akan datang dapat bermanfaat bagi pengembangan diri setiap peserta. Kami mengambil tema penulisan artikel ilmiah populer dan opini karena kami merasa bahwa sebagai mahasiswa kita semua pasti membutuhkan kemampuan analisis dan kepenulisan yang baik untuk menjalani dunia perkuliahan. Sehingga dengan adanya acara ini, kami juga berharap mampu memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bagaimana menciptakan karya tulis yang kredibel, yang kemudian dapat umum. Selain itu, seperti yang tadi sudah Saka bilang juga, acara ini juga diselenggarakan sebagai rangkaian dari salah satu program kerja kami, yaitu Open Submission. Jadi, semoga dengan adanya acara ini, seluruh peserta dapat lebih memahami lagi tentang kepenulisan yang baik itu seperti apa, dan juga dapat jika terdapat artikel yang ingin disubmit di sosial media kami dapat juga mengikuti open submission yang kami selenggarakan.
Dan semoga nantinya seluruh peserta juga dapat menyimak diskusi dengan baik dan secara aktif mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita, yaitu Kak Calvin, di akhir sesi diskusi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan selamat menikmati acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Saudari Mariza atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita. Namun sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan pembicara istimewa kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini adalah seorang co-director dari Research and Analysis Department di Foreign Policy Community of Indonesia. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang research and analysis, yaitu salah satunya dibuktikan dengan beliau pernah menjadi research assistant di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan juga research assistant di Indonesian National Security Visiting Fellow Program di Australian National University. Tak lupa juga, beliau juga seorang writer di startseed.com dan telah menerbitkan banyak publikasi, salah satunya adalah Should Asian Engage the Quote di startseed.com, dan saya yakin pengetahuan dan wawasan yang akan dibagikan oleh beliau akan memberikan manfaat yang besar bagi para peserta webinar ini. Jadi, without further ado, mari kita sambut dan berikan apresiasi yang hangat kepada Saudara Calvin Ploy. Halo semuanya. Halo Kak, selamat datang Halo. Kak Calvin. Bagaimana kabarnya? Baik. Hai Fazia. Gimana kabar? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan waktunya ya Kak di sela-sela kesibukan pekerjaan Kakak. Kami sangat berterima kasih dan saya yakin peserta webinar ini akan sangat menantikan presentasi yang Kakak berikan. Oke, thank you. Halo semuanya, apa kabar? Boleh, mungkin kalau nggak mau buka kamera nggak apa-apa, tapi boleh emoticon yang rame ya. Jadi kita lihat kalau mereka nggak tidur gitu. Dan kita di chat box juga. Oke, kalau mau buka kamera aja, biar saya bisa ngeliat juga muka teman-teman. Oke, selamat sore semuanya. Saya kenalin diri lagi, saya Calvin. Business Director di Foreign Policy Community of Indonesia. Saya mau bilang makasih dulu ke Mariza, thank you ya, ke Saka, dan juga ke Chapter Unsud yang sudah buat acara ini. Saya suka inisiatif seperti ini. Kenapa? Karena buat saya nih, teman-teman, kalau setuju boleh nanti kasih emoticon jempol gitu ya. Buat saya kualitas mahasiswa itu dibangun bukan oleh dan hanya kurikulum, dosen, tapi dibangun dari inisiatif mahasiswa. Kayak gini. Ya. Kalian memperlengkapkan teman-teman mahasiswa pada skill dan juga exposure yang mungkin dosen-dosen kalian nggak berikan. Mudah-mudahan salah satunya kita hari ini ngumpul untuk belajar nulis. Oke. Sekarang saya mau mulai dulu tentang menulis ya. Tentang menulis dulu ya. Tentang menulis, saya ada beberapa pertanyaan. Saya minta kalian jawab gitu. Ini saya share screen dulu. Oke, bisa kedengeran ya? Sorry, bisa kelihatan ya? Oke. Judulnya menulis di dunia HI. Saya tahu nggak semuanya kalian dari mahasiswa hubungan internasional, tapi saya pakai dunia HI, selain saya memang orang HI, supaya juga lebih relevan juga. Karena kita konteksnya FBCI ya. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan dulu. Ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, ini saya mau lihat responnya. Oke? Yang jawabannya iya enggak doang. Yang pertama nih, siapa yang merasa menulis itu sulit? Ayo, kasih emoticon, angkat tangan, apapun. Saya mau lihat. Siapa yang merasa menulis itu sulit? Nah, ada respon ya. Kalau Naila Ashirova gimana? Naila, boleh dibuka mikrofonnya, menurut kamu menulis itu sulit tidak?
Kalau Dadang, menurut kamu gimana, Bintang? Gimana? Menurut kamu sulit nggak? Sebenarnya Ya. kalau saya sendiri suka nulis ya, dulu udah sempat jadi author di salah satu platform yang sekarang tuh warnanya oranye, sampai sekarang warnanya oranye. Tapi sekarang saya udah berhenti nulis, tapi kalau untuk nulis kayak cerita-cerita kayak gitu saya lebih merasa mudah sih. Tapi kalau untuk ini ya, kalau penulisan ilmiah gitu kayaknya agak lebih sulit ya sepertinya karena ada teori-teori dan Oke, caranya gitu. baik. Thank you. Elena gimana? Elena H. Gimana kamu? Ada Elena ya. Kalau David, David A gimana David? Kalau menurut Dari saya itu agak susah di gimana? topiknya dulu Ah, sih, kayak untuk penentuan apa sih yang menarik untuk ditulis mungkin. oke. Susah di topik ya. Kalau Adinda Dwi, gimana Adinda Dwi? Oke. Kalau menurut saya pribadi, menulis itu lumayan sulit karena bingung waktu pemilihan kata. Kata mana yang lebih cocok digunakan untuk membuat sebuah kalimat dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Oke, oke. Sip. By the way, gaya saya kayak gini ya. Memang kalau saya kasih seminar, saya suka nembak kiri kanan. Jadi siap-siap aja ya, tiba-tiba dipanggil kayak gitu ya. Yang berikutnya nih, siapa di sini yang merasa menulis itu apa ya? Saya nggak kebayang caranya. Kasih emoticon coba. Kalau misalnya merasa seperti itu, nulis itu apa ya? Gue nggak kebayang nih caranya. Gimana? Kalau dari FPCI USNI gimana nih, Tabita? Tabita, Berliana Nauli. Oke, dapat suaranya ya. Oke, bisa-bisa nggak ada orangnya sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir. Pakai ChatGPT aja lah, yang biar kelar gampang. Saya ngaku yang bikin paper pakai ChatGPT yang mana, yuk. Nulisnya pakai ChatGPT. ChatGPT aja, ada nggak? Ayo ngaku, ayo. Dan ada yang respon. Oke, sip, nggak apa-apa. Saya mau cerita ya tentang menulis ini. Kenapa? Karena saya sendiri dulu itu bukan penulis dan saya tidak suka menulis. Nggak suka. Nggak suka nulis. Saya nggak suka, bingung cara nulis itu seperti apa. Kayak kalau nulis itu rocket science gitu. Suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Suatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Tapi suatu saat saya tuh punya satu pemikiran. Pemikirannya adalah kalau saya mau sukses, saya harus bisa nulis. Sukses. Sukses di dalam dunia HI. Mau jadi diplomat. Di sini yang mau jadi diplomat siapa? Coba angkat tangan. Ada nggak? Yang mau jadi diplomat? Ada? Coba di resen. Atau siapa yang mau jadi kayak Kak Akmal? Boleh angkat tangan mau jadi kayak Akmal? Coba. Yang mau jadi kayak Akmal, wah banyak yang mau jadi kayak Kak Akmal. Oke. Thank you, thank you. Nah, kenapa harus bisa nulis gitu? Karena jawabannya, nah ini menarik. Saya mau angkat dua buah cerita. Saya tuh pernah ditegur sama salah satu guru besar di kampus saya, namanya Profesor Alexius Demadu. Pak Alex itu negur saya. Negurnya kayak gini, teman-teman. Dia pakai satu quotes yang sampai hari ini nempel di kepala saya, menghantui saya. Nah, teman-teman baca ya quotes ini. Ya, saya bacain. Quotes-nya itu adalah, tulisanmu adalah prasasti.
Orang tidak akan pernah tahu kepintaranmu karena mereka tidak bisa membaca pikiranmu, tapi mereka bisa membaca tulisanmu. Saya ulangi lagi, tulisanmu adalah prasasti. Orang tidak akan pernah tahu kepintaranmu karena mereka tidak bisa membaca pikiranmu, tapi mereka bisa membaca tulisanmu. Kalau kamu kerja, di sini siapa yang pernah ngebayangin, gue pengen kerja jadi penulis yang gajinya atau sekali karyanya 50 juta, 100 juta, dan yang pernah ngebayangin gitu. Nah, coba angkat tangan. Coba. Oh, aduh, langsung ya. Dari Pak langsung semangat lihat duit. Coba. Siapa yang pernah ngebayangin jadi mas-mas SCBD pakai batik, ya kan, yang gajinya 25 juta per bulan? Coba, pernah bayangin nggak? Coba angkat tangan. Nah, work hard, play hard, kalau kata mereka istilahnya. Pernah bayangin nggak? Ada yang pernah tahu nggak? Ada sini siapa yang tahu PwC? Tahu nggak? Ada yang pernah tahu PwC, PwC? Salah satu konsultan terbesar ya, konsultan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Kalau kamu jabatannya manajer di PwC, gajimu itu per bulan 30 juta, setiap 3 bulan dikasih 30 juta lagi, dan setiap tahun dapat gaji ke-13. Kamu bayangin tuh ya. Nah, saya ngomongin duit biar kelihatan konkret, ya kan? Nah, kamu tahu nggak kerjaan mereka itu apa? 70% menulis. Kenapa saya bilang 70% menulis? Mereka mungkin nggak nulis op-ed, nggak nulis analisa, tapi mereka nulis apa? Mereka nulis laporan, mereka nulis PowerPoint, mereka ada yang bikin jurnal juga. Karena menjadi konsultan itu yang dijual itu adalah pemikiran, thoughts. Dan kalian harus pintar untuk menuangkannya dalam sebuah tulisan. Seperti Prof. Alexius itu bilang, orang nggak tahu kalau kamu pintar, kecuali kamu meminta orang itu bisa membaca tulisanmu. Oke lah, di situ akhirnya saya meniatkan diri untuk mencoba menulis. Tapi di situ, ketika saya meniatkan diri, saya berpikir, saya punya cita-cita nih. Saya mau menulis sebuah artikel yang bisa terbit di media. Gitu. Jadi saya tulis terus. Nah, caranya gimana? Waktu saya kuliah itu, saya nggak ngerti cara nulis gimana. Inggris saya jelek, ya kan? Terus setelah itu, kosakata saya lemah. Dulu aja bahasa Indonesia tuh waktu SD, SMP, SMA tuh relek pol, ya kan, nilainya. Nggak ada modal, gitu. Ya kan? Tapi karena ada niat, saya bikin blog, dan seterusnya nulis. Nah, ini saya sampai datang ke titik tikungan yang kedua dalam kehidupan menulis saya. Tikungan pertama tadi ditegur sama Prof. Alex, dan saya merubah pikiran, saya harus belajar menulis. Nah, terus tikungan yang kedua membuat saya menulis lebih berkualitas. Saya nulis, saya selalu ditolak koran. Saya nulis untuk sendiri-sendiri. Saya publish di website saya, misalkan, atau di blog waktu zaman saya masih blog. Gitu. Tapi nggak ada yang baca, nggak ada yang komen. Saya rasa percuma buang-buang waktu. Sampai saya kerja. Di tahun pertama saya di FPCI, saya udah 6 tahun di FPCI. Waktu tahun saya bekerja, saya tulis. Tulisan saya dibaca sama Pak Dino di tahun pertama saya kerja. Ya. Mau tahu teman-teman komentar Pak Dino apa akan tulisan saya di sekitar 6 tahun yang lalu? Tulisan komentarnya beliau itu sampai saya quotes dan saya taruh di kepala saya. Komentarnya adalah, "Your writing makes my eyes hurt." Bayangin, saya sampai pilih foto muka Pak Dino yang lagi cemberut. Bayangin, tulisan kamu dibilang mata saya sampai sakit sama seorang duta besar dan wakil menteri luar negeri. Sakit hati gitu. Sakit hati banget. Dibilang tulisanmu mata saya sakit nih, kata gitu. Tapi di situ, itu adalah pendidikan yang penting dari Pak Dino kepada saya secara pribadi yang membuat saya hari ini menjadi penulis di berbagai macam platform. Di think tank, di koran, gitu ya. Dan ketika tulisan saya muncul, itu sebuah kebahagiaan yang tiada tara, gitu ya. Dan kamu ngerasa
Percaya deh, kalau lu ini ya, ini kalian saya agak lebay tapi menurut saya ini real. Ketika tulisan lu publikasi, keluar tulisan lu di media ya, rasanya itu mungkin ya, mungkin kayak lu ngeganja kali. Enggak, gue nggak gitu ya. Tapi maksudnya tuh rasa enaknya itu tuh bahagia banget gitu. Karena kalian menelurkan karena buat gue adalah setiap tulisan itu adalah telur pikiran yang kalian cemplungkan ke dalam masyarakat dan itu jadi kualitas lu itu naik setiap lu mengeluarkan sebuah tulisan dan menunjukkan tingkat intelektual lu seperti apa. Nah, contoh misalkan ya, ada satu tulisan yang menurut saya senang banget, menurut saya enak gaji. Tahu nggak apa? Kalian lihat kan sebelah kanan, paling bawah, mini letteran having its moment. Nah, ini tulisan saya yang keluar di lembaga think tank Malaysia, namanya ISIS Malaysia. Tulisan ini intinya saya berargumen minilateralisme itu menjadi tren di Asia Tenggara dan bahkan di Pasifik. Indonesia harus melihat ini sebagai peluang dan kita juga harus berkreativitas dalam ide-ide minilateralisme seperti itu. Minilateralisme tahu ya, ada Quad, ada AUKUS ya, yang 4 negara isinya. Nah, waktu saya keluar tulisan ini, saya punya kebiasaan saya share ke teman-teman saya, gitu. Yang di Kementerian Luar Negeri, yang di think tank, kolega-kolega saya, diplomat, dan seterusnya. Ternyata, suatu hari saya makan siang, saya mendengarkan bahwa artikel saya ini masuk menjadi bahan pidato Pak Jokowi. Wah, itu saya happy-nya itu rasanya naik meroket-roket gitu kan ya. Naik meroket-roket. Jadi bahan pertimbangan untuk pidato Pak Jokowi. Nah, itu ceritanya. Jadi yang mau saya ceritain, saya dapat 2 tikungan dalam kehidupan saya, dari yang nggak suka nulis sampai yang belajar nulis dan sekarang menjadi penulis yang menulis di beberapa media seperti itu. Nah, hari ini saya mau ngajarin sesuatu apa ya? Saya mau menuliskan, hari ini tuh yang mau saya ajarin ke teman-teman, saya nggak mau yang panjang lebar. Yang mau saya ajarin itu sangat praktikal. Saya akan ajarin teman-teman buat op-ed. Op-ed itu adalah opinion editorial, ya. Yang panjangnya itu 1000 sampai 1500 kata, bahkan ada yang 600 sampai 800 kata. Jadi saya ajarin yang 1000 sampai 1500 yang paling sering saya dapatkan gitu ya. Kalau saya nulis di media ini mintanya 1200 atau misalkan 1000 atau yang minta agak panjangan 1500 seperti itu. Nah, menurut saya kuncinya gini. Di sini siapa yang suka nonton stand up comedy? Ada yang suka nonton stand up comedy atau yang suka sama stand up comedy bisa angkat tangan? Ada nggak di sini yang suka? Intinya, oke, Muhammad Nur. Oke. Intinya stand up comedy itu punya logika yang hampir mirip-mirip dengan nulis artikel. Kenapa? Karena dalam penulisan artikel yang menjadi dasar utama adalah apa keresahan kalian. Kalau bedanya stand up comedy, keresahan kamu ditawakan. Keresahanmu menjadi bensin untuk memproduksi berbagai macam beats yang nanti bisa dipatahkan dan itu menjadi komedi. Tapi kalau di artikel atau di op-ed kalian, keresahan kalian itu dijawab dengan analisa kalian, dan dari analisa itu keluarlah ide-ide atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan keresahan kalian. Gitu. Jadi biasanya keresahan itu muncul ketika kalian melihat sebuah fenomena, mayoritas gitu. Dari fenomena kalian muncul, misalkan sekarang apa nih? Fenomena yang paling lagi asik apa? Nah, misalkan yang berkaitan sama bangsa dan negara ya. Katanya MPR mau merevisi atau mengamandemen Undang-Undang 45 yang membuat MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti zaman Orde Baru. Bagi saya itu keresahan. Saya nggak mau gitu ya elemen-elemen Orde Baru kembali muncul dalam era reformasi yang hari ini. Nah, itu adalah sebuah keresahan yang keresahan itu bisa kamu tuangkan dalam sebuah artikel. Jadi pertama pertanyaannya adalah apa keresahanmu. Nah, setelah muncul keresahanmu, yang berikutnya yang harus kamu pikirkan, pesan atau ide ini untuk siapa? Oke? Pesan atau ide ini untuk siapa? Karena kalau kamu nulis,
Kamu harus tahu marketnya siapa yang mau kamu tuju. Tidak mungkin kamu menulis pesannya hanya untuk khalayak umum, harus spesifik. Saya kalau nulis itu semuanya untuk orang-orang Kementerian Luar Negeri. Dan gaya menulis saya itu selalu policy oriented, atau policy oriented itu adalah sebuah artikel yang mengkritisi sebuah fenomena dan mengusulkan sebuah arah kebijakan. Nah, itu biasanya artikel saya kayak gitu. Saya nggak mau yang terlalu akademik tanpa ada kesimpulan, saya nggak mau. Nah, saya biasanya kalau nulis keresahannya apa, saya sampaikan observasi saya, ide saya seperti apa. Dan biasanya itu ide-ide ini untuk Kementerian Luar. Nah, berikutnya ada yang ketiga, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Nah, ide itu kan ada pesannya. Pesan itu sebenarnya argumennya kamu, seperti pertanyaan nomor 4. Apa argumennya? Tapi inti pesanmu itu apa? Kalau misalkan pesan dari artikelmu mengenai MPR itu, jangan pernah mengamandemen Undang-Undang 45 jika ingin membuat MPR menjadi lembaga tertinggi. Jika itu pesanmu, oke. Nah, pesanmu itu didukung dengan argumen-argumenmu. Kenapa jangan? Ya, lu jelasin 1-5 poin. Setelah itu, apa dasar dan bukti dari argumenmu? Nah, argumen yang pertama, ya misalkan argumen yang pertama sudah tidak relevan, ada MPR menjadi lembaga tertinggi. Nah, buktinya apa? Misalnya buktinya adalah presiden itu lebih efektif ketika dipilih langsung oleh masyarakat dan bukan MPR sebagai lembaga tertinggi, dibuktikan dengan Jokowi yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonominya cukup baik. Nah, itu contoh bagaimana menjadi sebuah badan analisa. Oke? Sekarang saya ingin langsung praktek aja. Nah, tapi agak ribet kalau Zoom gitu ya. Tapi saya akan saya akan ajak teman-teman ngikutin proses penulisan artikel yang sudah saya lakukan. Nah, saya akan ngebedah artikel saya yang paling pojok kiri. Should ASEAN engage the Quad? Saya akan ajarin komunikasi saya dengan editor saya. Jadi ini penting nih. Nggak banyak yang ngajarin orang kalau nulis biasanya cuma langsung nulisnya gimana, tapi saya ajarin gimana komunikasimu dengan editormu. Nah, bagaimana draft 1 itu dibuat, dikirim ke editormu, bahasa emailnya itu seperti apa, dan setelah itu gaya penulisannya akan respon atau editnya itu seperti apa ya. Oke, ini saya ajak kalian. Ya. Oke. Yang masih semangat boleh di thumbs up gitu ya. Ini agak lama nih. Sip. Ini gue langsung masuk ke bagian email. Nah, ini biar kalian tahu ya. Jadi kalau kalian nulis nih, emailnya gimana sih, Kak? Sekarang gue bingung. Dulu gue belajar nulis, tapi gue nggak tahu. Gak ada yang ngajarin gue cara email ke editor supaya diterima ininya. Nah, ini penting banget. By the way, sebagai informasi, saya ini memutuskan diri untuk menjadi penulis bahasa Inggris. Kenapa? Mendorong saya untuk bisa berbahasa Inggris, intinya itu ya. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia tidak akan bawa kalian jago bahasa Inggris, ya kalau saya milihnya udah aja langsung nulis bahasa Inggris karena buat saya latihan. Oke, nah ini saya udah jadi nih draft satunya. Jadi ini draft 1 waktu 29 Mei. Saya tulis artikel ini ketika saya masih di Beijing ya. Terus saya masih di Tiongkok. Oke, nah ini draft 1 saya. Ya, mari kita bedah dikit-dikit gitu ya, nggak usah semua. Oke, judulnya Should Indonesia's ASEAN Championship Start to Engage the Quad? Ini usulan judulnya. Nah, di paragraf pertama itu biasanya atau seharusnya sudah muncul semua rangka atau muncul semua apa ide yang utamanya. Jadi intisari paragraf 1, 2 itu pertama ya, itu harus ketahuan lu mau ngomongin apa sih gitu ya. Latar belakangnya apa. Oke. Dan kenapa ini penting banget. By the way, gue nggak bikin PPT yang pakai slide gitu. Jadi kalau kalian mau ini langsung tulis aja. Oke. Gue ulangi ya. Jadi paragraf pertama itu 23, paragraf 1, 2, 3. Pertama lu harus keluar ide lu apa. Jadi ide lu tuh harus kelihatan di
paragraf 1, 2, 3. Yang kedua, apa konteksnya dari ide lu itu? Ya, apa konteksnya? Oke. Nah, itu dua ya utama. Oke, lihat ya. Dari paragraf pertama ya. Since the first quadrilateral summit, which was held on March 12, 2021, virtually up to the 5th summit in Hiroshima, the Quad has been putting more attention to ASEAN. Oke, nah ini observasi. Looking into the summit's joint statement, it could be not ignored that Quad has been consistently in supporting ASEAN and adding more intention to work with ASEAN and America. This is clearly a signal of Quad's desire to get closer to ASEAN. Oke, udah dapat poin pertama. Poin kedua, since the Quad meeting was elevated to the summit level in 2021, ASEAN members have been skeptical because ASEAN people see this as another move to corner China and Indo-Pacific. In Indo-Pacific. Poin kedua, ini saya kasih contoh. Nih teman-teman, saya langsung zoom in ya dalam penulisan satu paragraf. Pertama, saya di FPCI tiap hari itu ngerevisi tulisan anak-anak magang yang juga ada dari Unsur, yang ada dari UI, dari Unpar, dari manapun. Cara nulis kalian tuh sama. Satu, paragraf panjang banget. Kedua, dalam satu paragraf, idenya kemana-mana. Ada 5 ide, ada 4 ide. Itu banyak banget. Gue nggak tahu, dulu waktu gue kuliah, gue nulis kayak gitu biar dosen nggak baca, panjang dapat nilai bagus. Enggak ya, itu tulisan kayak gitu nggak kepake, gue kasih tahu, nggak kepake tulisan kayak gitu. Jadi banyak anak-anak gue yang di FPCI, di kantor, kalau nulis kayak gitu, gue suruh tulis ulang lagi, karena tulisan lu nggak kepake. Satu paragraf, satu ide, itu prinsipnya ya. Nah, kamu lihat, yang pertama, paragraf pertama, idenya saya taruh ada di belakang. This is clearly a signal of what desire to get closer to ASEAN. Di paragraf kedua, idenya itu ada di kalimat awal, kalimat kedua. Because ASEAN people see this as another move for China in Indo-Pacific. Logikanya teman-teman, kalau lu udah keluarin ide lu di dalam satu paragraf, yang harus kalian support adalah buktinya. Nah, makanya kalian lihat nih paragraf berikutnya. This is not in line with ASEAN wishes for an inclusive regional architecture. Ini poin, dan kamu lihat paragraf berikutnya. A survey conducted by FPCI, ASEAN-China survey found that 78% respondents see tension between Quad and China. This shows that Southeast Asia associated Quad with resistance with China. Jadi ide didukung argumen, argumen didukung data. Biasanya ide didukung data, atau ide didukung dengan observasi. Kamu lihat, yang pertama, this is clearly a signal of Quad desire to get closer to ASEAN. Buktinya apa? Gue tulis di atasnya. Ya. Oke, so you see ya, kamu udah dapat nih beberapa pelajaran dalam menulis satu paragraf aja. Oke, terus yang berikutnya apa? Ini kebetulan muncul di otak gue ya. Ketika anak-anak nulis artikel, biasanya kalian tuh suka banget pakai kata-kata yang panjang dalam satu kalimat. Contoh ya, contoh. Misalkan lah, gue ambil salah satu contoh ya. Ini aja deh satu kalimat ini. This is clearly a signal of what desire to get closer to ASEAN. Oke. Kalau anak-anak kampus biasanya nulisnya, this movement statement shows how Quad wanting to get close to the regional organization of Southeast Asia Association Nation. Kayak gitu. Ya, boleh tanya Akmal. Gue juga sering omelin dia, lu nulis apaan sih Mal? Gitu. Ya kan? Dan dia sekarang udah berubah. Nah, Akmal nulis sudah bagus sih. Kayak gitu kualitas tulis ya. Jangan ya. Jangan pernah nulis kalimat yang bertele-tele, langsung straight to the point, dan kalimatnya complete. Ingat, di sini siapa yang nggak perlu SPOK waktu kalian belajar bahasa Indonesia di SPOK itu penting banget guys. Complete sentence ya, harus complete sentence. Oke. Oke, nah ini paragraf pertama. Nah, terus saya tuh biasanya, ini kebiasaan saya, ini style. Jadi teman-teman boleh ngikutin atau enggak. Style saya adalah saya selalu bikin subtitle.
Quote wish for ASEAN. ASEAN's wish for the quote has been answered. And quote is giving more attention to ASEAN. The room for ASEAN quote cooperation. Kenapa saya suka bikin subtitle? Karena saya belajar dari tulisan-tulisan di luar negeri itu membantu pembaca menjadi lebih mudah dan mau untuk baca sampai akhir. Kalau saya hilangkan nih si subtitlenya gitu ya, orang tuh males juga baca sampai bawah. Biasanya dalam strategi menulis, kalau mau dapat attraction-nya banyak, kalau mereka hapus gitu ya, paling bertahan di paragraf 1, 2, 3. Kalau nggak menarik, ya udah dia skip. Nah, saya bikin strategi, saya selalu bikin subtitle, Quote Wish for ASEAN. Jadi, apa tuh Quote Wish for ASEAN? Misalnya kalau ke bawah lagi, The Room for ASEAN Quote Cooperation. Wah, apa tuh gitu. Ya kan? Nah, jadi saya sengaja selalu buat subtitle. Kalau kalian mau ngikutin, silahkan. Ya. Oke, saya stop dulu di sini ya. Nanti kita bedah lagi tulisan ini. Tapi ini adalah draft pertama saya. Draft pertama saya submit lah. Nah, gimana nih Kak cara ngomongnya ke editornya? Nah, saya ngomong kayak gini, teman-teman, ini penting nih ya. Kalau mau screenshot deh. Karena banyak latihan workshop nulis, tapi nggak diajarin cara nulis ke editor. Biasanya gitu. Oke? Sinatra ini editor. Ya. How are you? I hope this email finds you well. Oke? First of all, thank you for letting my article publish on the platform. Karena artikel sebelum saya sudah publish juga. That article was getting traction from China Mission to ASEAN, think communities, and academic. Thank you for giving me the opportunity. Jadi paragraf ini tuh saya selalu sematkan untuk hal-hal yang sangat personal. Supaya kalau kalian nih menjadi editor, ada rasa human touch ya. Ini penting loh guys ya, kalau nulis surat atau nulis email tuh hal-hal seperti ini itu penting. Hal-hal yang secara personal itu touching he or she. Terus yang kedua, has been taking me a while to submit another article simply because I've been occupied with China and juggling with day-to-day work at Activia. With this email, I want to submit my news article. Nah, ini saya biasa template. Jadi teman-teman harus lihat di template saya langsung bilang, I want to submit my news article. Judulnya apa? Langsung saya tulis, ya kan? Judul. Should ASEAN chairmanship start to engage support? Nah, terus kalimat keduanya, selalu saya kasih sinopsis tentang tulisan ini. Tapi kalau saya, jangan pernah lebih dari 2 kalimat. Ya. The principal argument of this article, ada istilah the principal argument, intinya the main argumentnya, ASEAN should consider starting to engage the Quad because they have sent a clear signal and message that they want it. And the best chance to actualize it is in the hands of the Indonesian Championship. Ini aja. Coba di sini saya mau nanya, ya. Di sini saya mau nanya. Di sini siapa? Kalau yang bisa jawab ya, nanti kalau butuh konsultasi skripsi atau artikel langsung telepon gue aja. Nanti gue kasih nomor WA. Oke, ya kalau bisa jawab ya. Kenapa cuman 1 kalimat? Untuk ngejelasin nge-pitching ya. Ini kalimat pitching. Nge-pitching ke editor lo, cukup 2 kalimat aja, nggak perlu gue bikin 1 paragraf. Can you tell me how and why? Coba boleh angkat tangan aja langsung kalau ada. Oke, Deriva. Maulana Deriva dulu deh. Gimana? Coba di-unmute. Kenapa cuma 2 kalimat aja? Oke, karena editor itu termasuk orang yang sibuk gak sih Kak? Jadi kayak kita harus nge-sort message-nya itu dengan kata-kata penting aja biar nanti editornya untuk ngefilter dan lain sebagainya itu lebih mudah gitu. Oke, gue mau dengar Maulana ya. Nanti kita lihat jawab. Maulana, gimana menurut kamu? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, silakan. Kenapa yang ditulis sinopsisnya itu 1 kalimat 2 kalimat? Karena menurut saya hal yang terpenting aja dari artikel yang dimasukin ke editornya gitu. Karena kan editor tuh kayak melihat apa sih yang pengen dibahas gitu, intinya apa. Kalau misalkan ditulis secara panjang itu buat editornya terlalu kayak bertele-tele jatuhnya sih. Kalau misalkan yang pentingnya kan bener kata tadi si Deriva Mariska, emang harus yang pentingnya aja gitu. Oke, kalau Haliza gimana Haliza? Thank you Maulana. Terus saya kasih tahu jawaban benar. Haliza, ya.
Kalau menurut aku, jawaban aku kayak sedikit berbeda dari teman-teman sebelumnya. Sebenarnya sih kayak Ya. karena editor kayak salah satunya editor sibuk ataupun yang penting aja. Tapi kalau dari aku adalah faktor penasaran. Karena kalau menurut aku, kenapa kayak cuman satu kalimat dan cuma kayak ya singkat gitu. Selain yaitu message apa sih penting apa isi penting dari artikel kita tuh utamanya apa. Dan kalau misalnya terlalu panjang, kalau menurut aku editor tuh udah kayak nggak penasaran lagi gitu sama tulisan kita. Jadi makanya namanya cuman pitching kan, biar eh, cuman memicu, biar kalimatnya cuman buat memicu agar si editor itu tertarik dan oh ternyata tentang ini saya penasaran jadi baca gitu. Itu faktor penasaran sih kalau dari aku Kak. Oke, David gimana David? Kalau menurut saya Kak, karena sebenarnya pesannya tuh apa ya, sudah tersampaikan semua, dari intinya sudah ada, tujuannya sudah ada. Kalau memang mau lebih detail lagi kan sudah ada tulisannya aja. Jadi saat kirim ke editornya tidak perlu untuk mengirimkan semua teks, jadi hanya poin-poin intinya saja, dan ya tujuannya kan tadi di atas juga sudah ada di judul, kemudian ya sinopsisnya udah ada semua, sudah jelas mau kemana tulisannya, jadi tidak perlu untuk diperpanjang lagi Kak. Oke, thank you. Oke, sebenarnya jawaban yang paling benar itu deriva tadi. Kenapa? Kata kuncinya cuma satu, sibuk. Kita emang udah tiap hari tuh nerima ribuan mungkin, enggak sih, ratusan lah, ya kan ya. Jadi harus cari yang ini. Tapi yang kalian tadi sebut Maulana, semuanya benar. Eliza, David benar. Oke, kalau gitu nanti minta ke Rena aja nomor saya ya. Jadi silakan yang tadi itu Deriva, David, Eliza ya, Maulana. Nanti kalau kalian nulis skripsi, kan nulis skripsi loh sih. Kalau mau konsultasi silakan. Langsung chat aja ya. Nanti saya layan. Oke, oke. Em, nanti ya ada hadiah-hadiah lain nanti ya. Oke, nah sekarang gue lanjut ya. Itu jadi kalimat gue itu sederhana banget. Terus gimana respon si editornya? Si editornya langsung gini nih. Kayak Calvin, thank you for my submission, kind words and previous email. Ingat ya, lihat ya. Penting banget kan kalimat yang tadi saya bilang, personal touch itu. One of our objectives was strategy to boost profile of our writers, and we're glad to hear that. Before I can understand the first editorial process, we hope you can address the question that we have raised in your latest draft. It can be found in the attachment. Kamu lihat. Jadi editor itu dia akan berusaha mendalami apa yang kalian maksud. Jadi dia akan baca dan akan mendalami. Sekarang kita langsung aja loncat ke proses editorial saya dengan editor saya. Jadi gimana sih artikel saya yang kamu lihat dari paragraf pertama tuh, terus diobrak-abrik sama editor dan akhirnya jadi seperti apa? Ini langsung saya buka. Kita langsung bedah dari atas sampai bawah kali ini ya, biar kalian juga bisa ngalamin first hand experience. Pertama dari judul, dia langsung rubah ya, langsung Indonesia should ASEAN engage the Quad. Kamu lihat ya, dari should Indonesia's ASEAN Championship start to engage the Quad, sama editornya enggak, lu kepanjangan, langsung dibuat simple dan harus dibuat clickbait istilahnya dan harus langsung to the point. By the way ya, ini editor saya di Singapura. Kamu bisa lihat bagaimana cara mereka membuat judul yang menarik tapi masih substantif. Kuncinya singkat aja dan jelas gitu. Nggak kayak di Indonesia yang penting sensasional gitu kan. Nah, ini penting buat teman-teman kalau nulis op-ed, kalau kalian mau kirim ke Jakarta Post, kalian mau kirim ke Jakarta Globe atau kemana-mana, yang judul itu sederhana aja. Oke. Terus langsung lanjut ke artikel gitu. Oh, ternyata paragraf pertama dan paragraf kedua tidak ada perubahan ya teman-teman ya, bisa dilihat paragraf pertama kedua nggak dikasih rubah yang tadi kita bedah itu biasa aja. Nah, sekarang masuk ke bagian pertama, what wish for ASEAN. Ada apa nih? Komennya apa? Kita lihat ya. Nah, kamu lihat di sebelah kanan, Muhammad Sinatra, can you elaborate more on this? Kan dia nanya, bagian mana nih? Nah, ternyata dia itu pengen membahas apa yang dimaksud dengan ASEAN disunity. Nah, jadi makanya saya tambahin, in addressing political security to some degree, particularly in addressing the ongoing dispute in the South China Sea, Myanmar crisis.
Oke, kita lihat kalimat yang sebelum dieditnya. Sebelum dieditnya, itu adalah the quote also sees the importance of ASEAN unity aside from its centrality in all of the joint statements. They always use the term ASEAN centrality and unity, whereas the two words are inseparable. ASEAN, however, the quote also recognize ASEAN disunity. Tadinya berhenti sampai di sini. However, the quote also recognize ASEAN disunity. Terus editor saya bilang, tolong dong elaborasiin. Saya tambahin. In addressing political security issues, to some degree, particularly in addressing the ongoing dispute in the South China Sea, Myanmar and Myanmar crisis. Oke, kamu udah bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa lagi yang dirubah atau yang diedit. Oke. Nah, terkadang editor itu langsung edit tanpa minta persetujuan kita. Jadi kalimatnya langsung dirubah, tapi tidak menghilangkan intisarinya. Nah, sekarang kita coba bedah mana yang yang banyak tektokannya saya dengan editor, ya. Nanti biar kalian bisa lihat. Nah, kita bahas dulu ide original saya itu apa, gitu ya. Oke, si subtitlenya itu The Room for ASEAN Quad Cooperation. Nah, argumen saya bilang, during Cambodia ASEAN Chairmanship, ASEAN leaders committed to operationalizing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Since the Outlook adoption in 2019, analysts have criticized the concept for not offering something new and lacking details. And, however, on how to implement steps to operationalize it. However, this is perhaps where the words of Singaporean Bilahari Kausikan rings true when he said that the AOIP is an old wine in a new bottle. We could not ignore the fact that this is never easy to operationalize it, and ASEAN should work towards getting buy-in from mobilizing it. It's dialogue. Nah, komentar dari editor saya, mana nih linknya? Bukti kalau Bilahari Kausikan pernah bilang seperti itu. Saya bilang. Terus lanjut ya. Engaging the Quad is a worthwhile option to consider. The latest joint statement from Hiroshima expressed, we will continue to strengthen our respective relationship with ASEAN and seek opportunity for greater Quad collaboration in support of the AOIP. Nah, teman-teman, di sini yang namanya saya selalu bilang, ide didukung oleh data. Ketika kamu bilang sebuah ide, worthwhile to consider, ya, ditanya kenapa, nah jawabannya the latest joint statement bilang dia sangat komitmen ya. Saya kasih contoh quote-nya seperti itu. Oke. Nah, terus setelah itu saya lanjut lagi. This shows quotes political will and readiness to be engaged by ASEAN. In the previous joint statement, quotes specify the cooperation areas to include the digital connectivity dan seterusnya. Nah, di sini saya tambahkan apa yang quote ingin lakukan ditutup dengan poin saya. Jadi poin itu atau tujuan kamu bisa taruh di awal atau taruh di akhir. Tulisannya, these are in line with AOIP 4 pillars, maritime cooperation, connectivity, and SDGs and economics. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya ingin meyakinkan kenapa ada yang namanya Room for ASEAN and Quad Cooperation. Saya bilang satu ya, komitmen dari Quad secara politik jelas. Dua, ada kecocokan agenda. Kalau Quad maunya ini, cocok dengan yang maunya ASEAN. Jadi udah ada room-nya, jadi jelas ya. Room-nya tuh ini kalau mau ada kerjasama. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ini menurut saya komentar yang menarik dari editor saya ya. Nah, dia bertanya, why did he say it? What's your analysis on this? What's Indonesia or Jokowi own interest in engaging the Quad? Nah, ini menarik. Ini ada perdebatan antara saya dan editor saya. Kita lihat kalimat yang originalnya. Originalnya adalah the best chance to actualize ASEAN Quad engagement under Jokowi's
under Indonesia's ASEAN Championship this year. Indonesia is open to it, as President Joko Widodo said during interview with media Prima Malaysia, stated that the Quad and Australia, UK, and the United States and also should be viewed as partners and not competitors. Nah, saya tadinya berhenti cuma di sini aja nih teman-teman. Saya nggak lanjut karena menurut saya argumen saya itu sudah didukung dengan statementnya Pak Jokowi. Tiba-tiba editor saya bilang, kenapa dia bilang kayak gitu? Menurut kamu analisanya apa? Saya butuh analisa kamu dong. Kenapa Jokowi ngomong seperti ini? Saya nambahin, this is the first time any ASEAN leaders openly said the possibility of engaging with the Quad, even with the AUKUS. For Indonesia, statement is a shift of position, considering how skeptical Jakarta viewed the Quad and AUKUS before. Oke, nah ini tuh menarik. Paragraf ini tadinya hanya berhenti sampai komentarnya Pak Jokowi. Tapi editor saya bilang, ayo dong, kamu berargumen dong. Ini kurang kaya nih artikelmu di paragraf ini. Makanya saya didorong untuk menulis kenapa analisa saya melihat statement Pak Jokowi. Saya tambahin. Tapi ketika saya baca ulang, paragraf ini menjadi menarik, menjadi soundbite gitu ya. Soundbite-nya apa? Bahwa statement ini sebenarnya menunjukkan adanya shifting position dari Indonesia terhadap Quad dan AUKUS. Dan itu benar teman-teman. Ketika saya ketemu sama banyak diplomat dari negara-negara Quad itu, mereka melihat Indonesia mulai terbuka dengan opsi kerjasama dengan Quad karena pernyataan Pak Jokowi dan melihat adanya pergeseran posisi pemerintah Indonesia. Oke. Oke, nah sekarang mumpung ada di sini nih, masih buka artikel yang saya sendiri publikasi dan saya akan bedah. Teman-teman ada yang mau tanya tidak? Mau tanya? Nggak ada? Oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Malona silakan. Kak, izin bertanya, itu maksudnya yang subtitle itu apakah bagian-bagian dalam artikelnya atau apa yang maksudnya dari awal? Sorry, diulang. Iya kan yang subtitle dari tiap apa sih di artikel itu kan ada subtitlenya. Nah, itu maksudnya ini maksud kamu ini judul kecil? Iya. Ya, pertanyaannya apa? Iya, maksudnya judul ke subtitle itu ya dimaksud apa sih maksudnya gitu loh. Oh. Oke, sekarang gini. Subtitle itu atau judul kecil ya, supaya gampang bedain ada judul utama dan judul kecil. Judul kecil itu fungsinya ada dua. Yang pertama, membantu kalian fokus dalam menulis. Dan itu adalah intisari dari artikelmu. Ya. Jadi kalau kamu nulis artikel, awal-awal kamu bikin dulu yang namanya skeleton. Oret-oretan di kelas. Kenapa namanya skeleton? Ya kan kayak tengkorak ya. Jadi kamu bikin struktur dulu tulisanmu seperti apa. Nah, struktur saya buat tulisan itu berdasarkan oret-oretan saya dan itu menjadi yang namanya subtitle itu sendiri. Oke, saya langsung bikin contoh ya. Ini saya tulis di bawah. Saya coba langsung bikin contoh. Ini saya copy paste ya di bawah. Jadi saya bikin skeleton dari tulisan saya yang quote ini. Teman-teman bisa ketahuan. Pertanyaannya bagus. Ini. Oke, saya langsung ya. Kita langsung ini. Oke, yang pertama skeletonnya itu judul saya Should ASEAN Engage the Quad. Ya, ini judul ya. Oke, terus udah gitu skeleton yang pertama itu sebenarnya saya udah tulis di subtitle saya itu introduction. Pertama introduction. Dan kamu fokus kan,
habis introduction gue apa ya, gue mikir-mikir, oh, what wish for ASEAN. Gitu. Terus udah kita habis quote wish for ASEAN, apalagi ya, oh ASEAN wish for the quote, dibalik. Terus setelah itu apa ya? Setelah itu gue tulis more attention to ASEAN. Terus setelah more attention to ASEAN, gue mau nulis kemana lagi nih arahnya nih? Wah, berarti the room for ASEAN Quad Cooperation. Wah, habis ngomongin room of cooperation, apalagi ya? Oh, berikutnya potential ASEAN Quad meeting. Nah, ini lebih konkret nih, langsung. Terus setelah itu masuk. Oh, itu yang terakhir. Nah, kelihatan nggak? Ini tuh kerangka tulis saya sebenarnya. Nah, ini kerangka tulis. Tapi kerangka tulis itu saya jadikan subtitle. Kenapa? Tadi saya bilang ngebantu kalian fokus. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua itu adalah untuk membuat pembaca tetap baca terus dan menjadi cara marketing supaya orang mau baca gitu. Ya, tujuannya itu ya. Tujuannya itu dua. Tadi yang nanya siapa, udah jelas belum? Jelas Kak, jelas. Nah, jadi gitu ya Maulana ya. Jadi kalau lu nulis, kan biasanya suruh tulis dulu skeletonnya. Nah, kalau saya, skeleton itu dia pada dibuang, itu tetap saya jadiin. Nah, tapi si skeleton itu tadinya tulisannya lebih berantakan dari ini. Ini udah rapi banget lah. Udah soundbite istilahnya. Nah, itu udah saya buat supaya nyaman dipublikasikan. Oke. Nah, terus yang terakhir nih, yang terakhir dari artikel ini kita bedah. Nah, apa sih usulannya Kak Calvin? Nah, usulan saya itu adalah potential quad meeting, ASEAN quad meeting. Kayak gitu. Kalau saya nulis artikel, saya selalu ngasih usulan akhirnya. Kira-kira apa sih usulan yang bagus? Gitu. Nah, saya bilang usulannya, intinya bisa terjadi ASEAN quad meeting. Kita lihat paragraf pertama. Engaging the quad is timely and relevant to ASEAN. Quad has demonstrated that it is not merely a security-oriented unilateral grouping, but also has the focuses on the connectivity, regional resilience, economic, which align with the There is a possibility to actualize ASEAN Quad engagement under Indonesia's chairmanship this year. Ya kan? The Quad in Australia and AUKUS should be viewed as partners and not competitors. This is the first time in ASEAN leaders openly said and possibly engaging with the Quad and AUKUS. Quad ASEAN Summit, yeah, in the sideline of September ASEAN Summit would be too much to ask. But an informal meeting, jadi saya kasih usulan. Apa usulan kamu, Vin? An informal meeting of the foreign minister between ASEAN and Quad is a possibility and worth considering. On the other hand, it is also worth asking what the significance of organization ASEAN Quad Summit when all Quad members are already ASEAN dialog partners. Nah, ini saya mau kasih tahu sebuah cara menulis yang menarik. Jadi, saya tuh selalu memunculkan perdebatan dalam artikel saya, perdebatan antar paragraf. Ketika paragraf yang pertama saya bilang, ya, hey, kamu harus considering ASEAN Quad Summit. Paragraf berikutnya kontradiktif. Saya bilang, apa signifikannya ASEAN Quad itu? Di mana semuanya kan sudah. Di mana Quad members itu kan juga ASEAN Dialog Partners. Gitu. Kan? Nah, tapi paragraf berikutnya saya jawab untuk membenarkan argumen saya. Saya bilang, ya kan,
Saya bilang ASEAN could not afford to ignore the Quad as an important grouping in the Indo-Pacific, just as ASEAN could not afford to ignore China in the Indo-Pacific. Jadi saya selalu memunculkan, kalau bahasanya saya, paragraf yang berdebat, gitu. Jadi argumenmu. Jadi kalau kamu merasa kamu strong dengan argumenmu, pasti kamu akan mendengarkan balik ya, atau rebate dari orang lain. Nah, saya mikir gini, daripada saya nunggu saya didebatin ulang, saya tahu bakal ada debat seperti itu, saya masukin aja dan saya langsung jawab di artikel saya gitu. Itu style nulis saya. Jadi, tapi saya suka. Jadi itu ada proses dialektika berpikir di dalam sistem paragraf tersebut. Jadi waktu saya punya ide, hey, kenapa tidak ASEAN Quad meeting? Nah, saya tahu nih, nanti ketika artikel ini keluar, argumennya ngapain? Kan Quad kan sudah bagian dari ASEAN. Saya jawab di situ. Gitu. Kita nggak boleh ignore the fact kalau Quad itu penting di Indo-Pasifik kayak ASEAN, nggak bisa nge-ignore China dalam Indo-Pasifik. Seperti ya, itu ada dialektika dalam setiap paragraf. Nah, yang terakhir itu adalah penutupan. Nah, kalau penutupan itu saya buat concise dan biasanya mengeko apa maksud dari artikel saya. Kalian bisa lihat, all in all, there is no doubt that the Quad has an appetite to get closer to ASEAN. Betul ya, kan tadi jawabnya. The ball is now in ASEAN court. The ball ya. Jadi sekarang tinggal di tangan ASEAN. If the metaphorical ball means exposing ASEAN to geopolitical risk, saya bilang ya, we should remember that ASEAN story always been about taking geopolitical risk and exercising our strategic autonomy. Jadi saya menutup dengan kesimpulan dan juga ajakan dan juga alasan teguran yang keras. Gitu. Jangan bermalu-malu bergeopolitik. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Mau bertanya? Oke, silakan. Muhammad Zafran Abiyu. Zafran, silakan Zafran. Oke Kak, izin bertanya. Sebagai orang yang masih awam dalam penulisan artikel ini, terutama dalam bahasa Inggris tuh gimana ya? Apakah kita buat dulu bahasa Indonesianya, baru kita translate gunain Grammarly, atau langsung memang bahasa Inggris gitu? Langsung bahasa Inggris. Langsung bahasa Inggris. Jelek nggak apa-apa, jelek. Tulis aja, gue kasih tahu. Iya. Kenapa Zaf gue bilang kayak gitu ya? Lu jangan ambil itu, kita ngobrol. Kenapa Zaf gue bilang kayak gitu? Karena kalau lu masukin bahasa Indonesia, pindah ke bahasa Inggris, males lu ujung-ujungnya. Nah, nulis artikel, jadi gini, aduh Kak, Inggris gue jelek gitu. Nggak apa-apa dulu waktu belum ada, lu kan tadi bilang Grammarly ya. Zaman gue dulu kan nggak ada Grammarly kayak gitu ya, gue jelek ya nulis aja lah, ya kan. Nah, sekarang ada Grammarly udah luxury itu. Jadi lu nulis aja langsung bahasa Inggris. Nah, ketika nulis bahasa Inggris pakai Grammarly, ya kan pasti masih kurang bagus ya. Nah, terus udah gitu lu share ke temen lu. Biasanya kalau gue gini, gue dari zaman kuliah, gue punya teman gue pintar banget di grammar. Jadi gue minta dia benerin grammar gue, tapi dari revisiannya itu di tracker kayak gini. Jadi gue belajar apa salahnya gue. Justru kalau lu nulis pakai bahasa Inggris, percaya deh, lu rutin aja nulis sebulan sekali pakai bahasa Inggris ya. Lu nanti udah 12 kali nulis, lu ikut IELTS, langsung bagus writing di IELTS, nggak bohong. Karena itu ngelatih grammar. Jadi nulis aja langsung. Oke, makasih Kak. Ya, nggak usah takut ya. Gimana Devira? Deriva, Kak. Ya. Sorry, dia Deriva. Gimana Deriva? Ya, Kak, sebenarnya agak bingung ya. Kan ini kan artikel opini. Jadi ada komposisi yang ideal nggak sih antara opini dan faktanya? Kan kadang kan kalau artikel opini itu lebih banyak faktanya atau faktanya terlalu sedikit dan lain sebagainya. Itu ada kayak komposisi idealnya nggak, Kak? Komposisi idealnya gini, pokoknya setiap argumennya kamu Deriva itu didukung oleh fakta. Gitu aja.
Jadi kalau kamu ada 5 argumen, berarti ada 5 fakta yang mendukung itu. Kan tadi kamu bisa lihat dari artikel saya, setiap kali saya kasih argumen, saya selalu kasih alasan saya yang berdasarkan fakta. Entah itu dari statement conference, atau dari hasil survei, atau dari statement orang lain, ya kan? Nah, jadi komposisinya itu harus selalu seimbang. Karena kalau opinion editorial, yang menjadi utamanya itu opinimu dari Pak. Jadi opinimu dulu harus nonjol. Kalau saya nulis fakta, itu sama kayak saya bikin laporan akademik aja, gitu, mendeskripsikan apa yang saya lihat. Itu isinya fakta semua. Nah, tapi argumennya sangat nol, gitu. Nah, kalau opini editorial, opini kamu yang menonjol. Jadi opinimu dulu, baru faktanya. Fakta itu menjadi alat untuk memvalidkan. Kan tujuan opinion editorial adalah meyakinkan pembaca akan pendapatmu. Nah, bagaimana cara meyakinkannya didukung oleh fakta-fakta. Jadi kamu memainkan fakta. Ini tuh penulisan opinion editorial menurut saya ya. Ini tuh to the next level dari nulis academic writing. Why? Karena kalau academic writing itu ada penulisan yang deskriptif. Ya kamu nggak usah mikir, yang penting tinggal nulis aja. Nah, tapi kalau opinion editorial, kamu nulis pendek, hanya cuma 1.200. Tapi harus bisa memainkan banyaknya variabel data dan fakta untuk mendukung opinimu. Jadi kalau kamu mau nulis op-ed, utamakan dulu opinimu, baru cari data yang mendukung opinimu. Memang subjektif ya, memang itu opinion editorial kan bisa subjektif opinion ya, yang harus dipublikasikan gitu deh. Oke, makasih Kak Calvin. Oke, ada lagi? Yo, gimana? Zafran, lanjut. Oke, saya ingin nanya gini, Kak. Gimana cara apa ya? Cara bisa dapat duit gitu loh dari nulis. Karena abang sepupu saya itu Duit. ambis banget. Sinta, Scopus, H-Index, Research Z, gak ngerti saya. Tapi dibilang, wah ini dapat jutaan doang saya nulis gitu. Setiap buat bikin satu paper, artikel gitu. Gitu lah. Oke. Oke. Ya, gue suka nih kalau lu ngomong kayak gini kan pragmatis banget ya. Gini, yang tadi dibilangin sama saudara lu itu academic writing. Jadi teman saudara lu dosen ya? Benar nggak, Zaf? Iya, dia mau nge-push H-Index itu. Oh iya, oke. Gini, kalau misalkan dia dosen, memang penting buat dia mempublikasikan supaya mendapatkan poin dan supaya ranking akademiknya naik, itu benar ya. Nah, kalau dapat duit, kalau yang kayak Scopus seperti itu, dapat duit tuh biasanya bonus dari kampus atau ya dapat bonus lah, bisa kayak gitu. Nah, pertanyaannya ya, ini gue narik lebih besar aja. Nulis jadi buat lu kaya nggak? Kan tadi awal gue bilang ya, kalau lu nulis, pekerjaan-pekerjaan itu butuh kemampuan menulis. Jawabannya gue, lu jago nulis, ya belum tentu kaya. Tapi kaya pasti bisa nulis. Maksudnya gue gini ya, karena maksudnya gini, kalau Zah, kamu jago nulis nih, Zah, ya, kamu jago nulis. Nulis itu skill kamu yang kamu jual ketika kamu masuk ke dalam dunia kerja. Nah, kalau kamu nulis op-ed, masuk ke koran-koran, ada yang bayar, ada yang enggak. Saya nggak pernah dibayar. Ada yang bayar, saya ada. Kayak publikasi yang agak besar ada. Ya, yang bayar saya ada. Di luar negeri itu biasanya bayar saya kalau tulis. Tapi ada yang enggak. Jadi kamu jangan hidup dari nulis. Ngerti nggak? Jadi nulis itu sebagai skill set kamu untuk kamu jual ketika masuk ke dalam dunia kerja. Kalau misalkan tuntutan kerjamu harus menulis, ya kamu harus memang disitulah kamu cara mencangkul uang gitu. Tapi kalau misalkan kamu hanya mengandalkan menulis op-ed untuk mendapatkan uang, kamu tidak akan lari kemana-mana. Lu nggak tahu bisa nikahin wanita impian lu, kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau lu punya kemampuan menulis dan lu masuk ke industri yang memang lu mau, itu menjadi daya jual yang sangat tinggi. Untuk saudara kamu yang memang dosen, ya, yang memang dosen, menulis itu menjadi kewajiban dan memang menjadi peluang pundi-pundi finansial. Gitu. Jadi ketika misalkan kamu bisa mendapat menulis di Scopus ini, biasanya Scopus itu adalah standar ya, dan itu hanya untuk academic writing, ya, academic writing untuk bikin paper dan untuk menjadi akademisi jadi dosen. Saya nggak melakukan itu karena yang saya praktisi
di hubungan internasional, saya biasanya bikin opinion editorial supaya tulisan-tulisan ini bisa mengganggu lah pemangku kebijakan gitu. Kalau misalkan yang Scopus itu kan tulisan yang sangat panjang, yang paper gitu ya. Nah, ketika masuk di situ memang akan ada bonus-bonus yang biasanya dikasih dari kampus atau dikasih dari negara apa-apa. Ada. Menjawab nggak Zafran jawaban gue? Ya Kak, makasih jawabannya. Ya, oke. Intinya kalau lu lulus, gue mau jadi penulis di koran ya, jangan lu harap dapat duit banyak. Tapi ketika lu punya skill set yang bagus, itu menjadi daya jual lu. Jadi lu harus bisa nulis, Zafran. Tetap lu harus bisa nulis. Nah, ketika lu bisa nulis surat, bisa nulis op-ed, itu udah jadi daya jual lu. Cara kemampuan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang meyakinkan itu adalah skill yang sangat penting. Gue ulangi ya, kemampuan untuk dapat merangkai kata-kata agar menjadi paragraf yang meyakinkan itu merupakan skill yang penting. Oke, nah ini terakhir, gue nggak mau, kan biasanya orang nanya ya, Kak, yang tadi lo omongin kan tidak terstruktur gitu ya. Apa nih Kak bawaan dari kita supaya kita bisa pegang terus. Ini gue drop sekarang di Zoom, kalian bisa lihat itu How to Write Op-ed dari Harvard Kennedy School. Nah itu bagus banget. Ini gue langsung buka aja biar kalian juga bisa lihat. Gue kasih sekilas saja ya. Ini bagus banget. Ini kayak ini 3 halaman catatan dari Harvard Kennedy School How to Write Op-ed column. Intinya yang dibahas di sini everything that I teach you. Nah, cuman dibuat lebih rapi dan menurut saya bahkan banyak yang bagus juga. Nah, ini dibahas tentang karakter op-ed itu di sini 750 mendapat 100. Tapi kalau di Indonesia banyaknya mintanya 1000 sampai 1000. Atau di ASEAN. Terus question to ask yourself when writing op-ed, kamu jawablah, do I have a clear point, kan sama aja. Apa idemu? What is it? Who cares? Who cares itu kayak siapa yang mau kamu marketnya, siapa, pesan kamu buat siapa, is there substance of my argument. Nah, terus topic and themes, research itu ada yang interview, ada yang internet gitu ya. Kalau itu openingnya seperti apa, endingnya seperti apa. So please use this as your guidance untuk bisa nulis gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, saya stop di sini. Balik lagi ke Fazia. Thank you. Baiklah, terima kasih Kak Calvin. Mengingat waktu ya teman-teman, saya akhiri saja sampai sini pertanyaan-pertanyaannya. Namun apabila masih ada yang ingin konsul ataupun bertanya, bisa mungkin chat langsung ke Kak Calvin ya Kak. Gimana Kak? Ya, boleh. Silakan. Ya. Yang tadi yang menang quiz, sorry ya. Jadinya inklusif. Oke. Nggak apa-apa, silakan. Ya, baiklah. Oke, baiklah, kita telah mendengarkan presentasi yang luar biasa dari Kak Calvin pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memberikan apresiasi kami dari FVCI Chapter Unsud berupa sertifikat penghargaan kepada Kak Calvin atas kontribusinya hari ini yang luar biasa. Untuk pemberian sertifikat akan diserahkan kepada PIC Bengkel Penulis, yaitu Saudara Saka. Kepada Saudara Saka. Oke. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Calvin dan apresiasi sebesar-besarnya. Dan sebagai bentuk kenang-kenangan, kami serahkan sertifikat ini dari FVCI Chapter Unsud. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Kak. Thank you semuanya, dan semoga kreativitas kalian menulis itu bisa terinspirasi dari workshop hari ini. Saya juga berharap FVCI Chapter Unsud kalian harus menjadi pelopor kegiatan-kegiatan HI yang lebih kreatif lagi. Ini membuktikan walaupun kalian bukan kampus HI yang katanya harusnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu tidak menjadi faktor
kualitas anak HI. Saya sekali lagi ini bilang, itu tidak faktor teman-teman ya. Di kantor saya tuh pilihannya yang masuk ke FPCI dari UI sampai luar negeri kalah sama namanya Akmal dari Unsur kan. Saya bilang kan kualitas itu nggak ditentukan di mana kalian berkuliah. Saya kasih tahu tidak ditentukan pada kuliah, tapi ditentukan oleh skill dan kemampuan dan mentalitas kerja. Nah itu saya harap ya sekali lagi teman-teman terus semangat. Dan salah satu caranya apa? Caranya kalian harus dilatih terus skillnya lewat kegiatan-kegiatan di FPCI, terus ikut acara FPCI yang di pusat ataupun yang di Unsur. Jangan pernah lelah untuk berkreasi, bikin yang unik-unik lagi. Saya waktu terakhir datang ke sana kan kalian mau bikin ini salah satunya kan dan sudah tercapai, terus juga mau bikin yang lain-lain, bikin terus. Dan jangan pernah lupa kalian punya koneksi se-Indonesia dan bahkan internasional melalui FPCI ya. Jadi semangat terus, terima kasih. Semangat terus juga Safa sebagai ketua ya. Saya yakin kamu punya ide-ide yang lebih keren lagi. Thank you juga Saka untuk acara kegiatan ini. Thank you juga untuk Fazia, Devira ya, yang semangat terus. Oke, semuanya kalau ada apa-apa jangan takut untuk kabarin saya. Kabarin juga Kak Akmal ya. Nah, itu senior kalian yang sangat menginspirasi. Thank you semuanya. Thank you Kak Calvin. Tapi sebelumnya nih Kak, untuk yang terakhir kalinya kita akan mengadakan sesi dokumentasi dengan Kak Calvin dari seluruh peserta webinar. Baiklah, kepada seluruh peserta webinar di sini, mari kita hidupkan kamera kita dan berpose untuk sesi dokumentasi. Kepada tim marketing FPCI Unsur, silahkan. Oke, siap-siap slide pertama. Ayo open kameranya. Tunggu ya. Yuk, open yuk kameranya yuk. Oke, slide 1 ya. 3, 2, 1. Oke, selesai. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Terakhir slide 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, thank you. Jangan lupa ikutan Conference on Indonesian Foreign Policy akhir tahun ini di Jakarta ya. Datang lagi ke Jakarta, ada ribuan orang, dan tanggal 2 ini bakal ada Global Town Hall. Kita ada dapat Secretary Blinken ya, ngomong ke FPCI. Jadi jangan lupa untuk datang tanggal 21. Oke, thank you. Oke, sekali lagi thank you banyak kepada Kak Calvin atas ilmu dan pengalamannya yang diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Kak Calvin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Dan kepada para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan di kolom chat. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti open submission dari FPCI Chapter Unsur. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kepoin IG kita di @FPCI-Unsur. Baiklah, demikian rangkaian webinar Bengkel Menulis pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Calvin. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi. Saya Fazia Kus Azhara selaku moderator, undur diri dan mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Terima kasih atas perhatiannya.